Pembahasan kali ini berkenaan dengan bulan Sya'ban, terutama tentang salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulan Allah, wa Sya'banu syahri, bulan Sya'ban adalah bulan aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Ramadhan syahru ummati, bulan Ramadhan adalah bulan umatku. Mudah-mudahan kita diberi panjang umur sampai mendapatkan syahrul Ramadan. Dari hadis tadi sangat jelas dan gamblang bahwa kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat menghormati syahrul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara yang lebih tepat untuk mendekatkan batin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi salawat ala Nabi. Kelebihan salawat dibandingkan wirid-wirid yang lain jelas. Selain qiraatul Quran dan zikrullah serta apapun yang berhubungan dengan Allah, itu jelas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memang telah menjadikan sunnatullah, sudah menjadi kebiasaan takdir Allah. Siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ittasala ruhuhu bi ruhihi sallallahu alaihi wasallam. Itu otomatis. Secara otomatis akan tersambung ruh orang yang membaca salawat ala Nabi dengan ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita langgengkan di dalam bulan Sya'ban assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak di dalam bulan Sya'ban assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Boleh dengan cara seorang diri, jamaatan lebih baik, suara satu juga lebih baik. Karena seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia merasa di dalam batinnya, saya bisa ibadah sendiri, saya bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan diri saya sendiri, saya bisa mengontak Tuhan dengan hati saya sendiri. Tanpa dia sadari, dia terlibat sifat keakuan, merasa punya daya, merasa punya upaya, merasa punya kekuatan. Dia terlupa bahwa dirinya sendiri pun diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan seluruh alam semesta liajli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Disadari atau tidak disadari, orang yang lupa asal, dia akan terlupa. Orang yang lupa asalnya, dia tidak akan tersambung. Itu sudah ada kebiasaan seperti itu. Karena itu, perbaharui di dalam bulan Sya'ban pemahaman tentang laulaka ya Muhammadu ma khalaqtul aflak, seandainya tidak ada engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan apapun, alam semesta apa segala macam, dan dalil-dalil yang sebangsa itu, untuk mengingatkan kita lagi bahwa seandainya tidak ada Rasulullah SAW, kita tidak akan ada. Seandainya tidak ada Rasulullah SAW, tidak akan ada imanuna. Seandainya tidak ada Rasulullah SAW, tidak akan ada jannah, tidak ada surga, tidak ada neraka. Yang sehari-hari juga boleh ditafakuri. Kalau kita mendengar azan, hidupkan di dalam hati. Seandainya tidak ada Rasulullah SAW, tidak akan ada kumandang azan. Kalau ada suara qiraatul Quran kita dengar, hadirkan di dalam hati. Seandainya tidak ada Rasulullah SAW, tidak akan ada qiraatul Quran. Bahkan kalau kita melihat seorang anak berbakti kepada orang tuanya, hadirkan di dalam hati. Seandainya tidak ada ajaran birrul walidain yang berasal dari Rasulullah SAW, anak ini tidak akan berbakti kepada orang tuanya. Faqis ala hadha, hiaskan segala urusan yang Anda lihat, yang Anda dengar, atau yang Anda baca dengan cara seperti ini, guna tersambung lagi pemahaman kita tentang hubungan batin dengan Rasulullah SAW. Ini saya baca juz 3 Jawahirul Anfas, kalam Habib Ali bin Muhammad Habsyib, halaman 256-257. وقال رضي الله عنه في مذاكرته بعد صلاة التراويح في أثناء المولد: من وفر الله حظه من السعادة أحب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واتبعه في أقواله وأفعاله ومشى في طريقته وانتهج نهجه. Siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah yang banyak kepadanya dari sa'adah, kebahagiaan hidup di alam dunia dan kebahagiaan selamat di alam akhir, orang yang semacam itu pasti ahabba hadzal nabiyil karim, dia akan mencintai Nabi yang mulia ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'ahu fi aqwalihi wa af'alihi, dia akan ikut di dalam semua ucapannya, semua tingkah lakunya. Wa masya fi tariqatihi wa intahaja nahjah, perjalanan hidupnya pasti akan mengikuti Nabi. Faman arada mahabbatallah yuhibbu rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin dicintai Allah, dia harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man arada mahabbatar rasul sallallahu alaihi wasallam yattabi'uhu, qala Allah ta'ala
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan siapa yang ingin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia harus ikut semua perjalanan Nabi sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, katakan olehmu wahai kekasihku Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutlah kepadaku, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian semua. Makna mahabbatillah adalah turunnya rahmat. Ahibbu hadzal habiba sallallahu alaihi wasallam wasluku sabilah wa bayyidu wajhahu bil a'mal salihah. Cintailah oleh kamu sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan suluklah kalian di dalam jalannya. Suluk, perjalanan yang kita tempuh untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikuti suluk yang dulu dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan putihkanlah wajah Nabi, kata Habib Ali ini. Masya Allah. Ubayyidu wajhahu bil a'mal salihah. Makna putihkan, jangan bikin malu. Ada dulu Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fuqi sering menerangkan di dalam pengajian-pengajian beliau. Beliau ambil juga dari hadis itu. Jangan kalian bikin malu aku di depan para nabi, atau kama qalin ya. Di depan Nabi Adam, di depan Nabi Nuh, di depan Nabi Musa, di depan Nabi Isa. Masya Allah. Sebab ketika nanti di akhirat semua amal dibuka, termasuk amal-amal umat Nabi, yang mendengar ya bukan kita saja, para nabi juga dengar, juga tahu. Itu makna ubayyidu wajah, putihkan wajah Nabi. Maksudnya jangan bikin malu Nabi yaumil qiyamah dengan amal-amal kita yang busuk, ketika amal-amal kita diketahui oleh para anbiya, para mursalin dan umat-umat mereka. Bukan makna ubayyidu wajah kita bayangkan keputihan seperti putih warna kulit, bukan, ini kiasan saja. Makna ubayyidu wajah, jangan membuat malu. Bil a'malis salihah, dengan amal-amal saleh. Kalau kita beramal saleh, otomatis yaumul qiyamah yang akan dibacakan di catatan amal kita juga amalus salihah. Syu a'malukum kulluha ma'rudah alaih. Qala Allahu wa sayyarallahu amalakum wa rasuluh. Perhatikan, semua amal-amal kalian pasti dihaturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai firman Allah, wa sayyarallahu amalakum wa rasuluh. Dan Allah akan melihat amal kalian. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tukaddiru qalba habibikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi a'malikum as-sayyi'ah. Dan jangan kalian keruhkan hati kekasih kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan amal-amal kalian yang buruk. Jiddu wajtahidu fil a'mal salihah. Syu ma yaji balash
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana Allahu yaj'aluna mimman jahada fillah wahtada sabila. Perhatikan, tidak ada yang datang dengan gratis. Firman Allah, dan orang-orang yang bermujahadah menentang hawa nafsunya di jalan kami, pasti kami Allah akan memberikan petunjuk jalan-jalan kami, yakni kepada orang itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari kelompok ahlul mujahadah, orang yang senantiasa menentang hawa nafsunya fillah wahtada sabila, dan dari kelompok orang yang mendapatkan petunjuk di dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mujahadah itu satu-satunya pintu untuk membuka rahmat Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Lanahdiyannahum jawabnya. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, malas membaca sholawat, begitu kita tekan nafsu kita, kita tentang, kita paksa membaca, muncul itu lanahdiyannahum. Sebelum kita baca loh itu. Ketika kita menentang. Perhatikan, ini penting. Saya ulangi, ketika kita diserang hawa nafsu, malas membaca sholawat, kita ingat ayat ini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang menentang hawa nafsu, memaksa hatinya membaca salawat ala Nabi, Allah berjanji akan membuka jalan. Begitu kita tentang, turun rahmat Allah. Terbukti kebenaran lanahdiyannahum subulana. Begitu kita mulai baca, itu sudah cucuran sudah datang itu. Cucuran rahmat. Ini belum pembahasan cucuran rahmat yang dikucurkan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang membaca sholawat. Baru mujahadahnya saja. Baru menekan nafsu. Ya Allah, saya ingin memaksa nafsu untuk mendapatkan rahmat sesuai dengan ayatmu, lanahdiyannahum subulana. Maka orang yang mengamalkan ayat ini dan yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan rahmat Allah minal mujahadah. Dia mendapatkan rahmat Allah minas shalah ala Nabi. Hitungannya seperti biasa. Salawat 1 kali, Allah turunkan rahmat 10. Kalau 10 turun 100, 100 turun 1000. Belum lagi kalau salawat yang dia baca ada rijalus silsilah. Dia tidak asal comot, ada ijazahnya dari syekh dari syekh dari syekh, terus sampai pemilik sholawat yang pertama. Nah, ada lagi rahmat yang turun ini dan barakat dari rijalus silsilah. Maka siapa yang yusalluna ala Nabi dalam keadaan malas kemudian dia paksa, orang itu akan mendapatkan rahmat lebih banyak daripada orang yang telah menjadikan sholawat sebagai adat. Terbiasa sudah yusalluna ala Nabi. Ini juga bagus, tidak apa-apa. Tapi ketika Anda diserang hawa nafsu, tidak mau sholawat, itu bagus, itu tentang. Bukan hanya rahmat yang berasal dari sholawat ala Nabi dan rijalus silsilah, tapi kita juga dapat rahmatullah wa barakatullah yang kita dapatkan dari menentang hawa nafsu, sehingga kita masuk di dalam ayat walladzi. Pembahasan kali ini berkenaan dengan bulan Sya'ban, terutama tentang salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati.